Berbicara mengenai pendidikan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya guru. Guru itu pekerjaan yang sangat mulia. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada guru. Guru ini mampu merubah dunia. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tua saya hanya seorang guru. Saya lahir di salah satu desa di Kabupaten Lahad. Itu ada desa bapak saya. Saya tinggal di sana dari saya lahir sampai umur saya 3 tahunan. Tapi karena kondisi ekonomi kedua orang tua saya, pekerjaan mereka yang tidak bisa menopang kehidupan kami, akhirnya kedua orang tua saya memutuskan untuk pindah. Kedua orang tua saya memutuskan untuk kembali ke desa ibu saya. Untuk masuk ke desa ibu saya, kami harus menggunakan namanya ketek. Di desa ibu saya itu belum ada namanya listrik, jalan penuh dengan lumpur, tanah kuning. Mau kemana-mana hanya menggunakan ketek. Bisa menggunakan motor, tapi jalannya berlumpur. Saat hujan itu sangat susah untuk dilewati. Saat pindah ke desa ibu saya, di desa Sungai Bunut, kami beberapa bulan tinggal di rumah nenek. Setelah itu orang tua saya memutuskan untuk tinggal di rumah yang berbeda dengan nenek kami. Kali ini orang tua saya memutuskan untuk tinggal di salah satu kebun karet. Kayaknya dari desa itu sekitar 15 km. Jalan pun sama, berlumpur. Dari situ kami mulai bersekolah dari kebun itu. Kebun itu juga bukan punya orang tua saya, bukan punya nenek kakek saya, bukan. Kebun itu punya orang lain, jadi orang tua saya hanya memanen. Orang tua saya mendapatkan hasil juga. Hasil itu dibagi dua. Kerjaan seperti itu berlangsung sampai sekarang. Saat sekolah setiap pagi, pergi berjalan kaki, menyusuri hutan, jalan-jalan berlumpur, apalagi jika hujan. Kami tidak menggunakan sepatu, tidak menggunakan alas kaki. Kalau hujan, saat menggunakan sepatu atau alas kaki lainnya, kaki kami sangat berat karena lumpurnya itu menempel di kaki. Ya solusinya hanya satu. Kami hanya membawa kantong kresek hitam untuk tempat sepatu itu. Sampai di sekolah kami baru menggunakan sepatu. Dan itu berlangsung sampai kami kelas 4 SD. Saat itu saya sekolah dengan kakak perempuan saya. Kami berdua setiap hari pergi sekolah seperti itu. Akhirnya saya kelas 5 SD. Orang tua saya memutuskan untuk memindahkan saya sekolah. Saya dipindahkan kembali ke tanah kelahiran saya saat itu. Saya tinggal di rumah Pak Wong, itu kakak dari bapak saya. Saya tinggal di sana sendiri. Saya tinggal di sana dari SD sampai kelas 1 SMP. Setelah itu, setelah kakak saya SMP, kami memutuskan untuk kos. Sekolahnya berjalan kaki, tidak pernah menggunakan kendaraan. Hingga akhirnya saya kelas 3 SMA. Saat itu saya bercita-cita menjadi seorang pengacara. Ada hal yang mendasari saya ingin menjadi pengacara. Pengacara itu keren menurut saya, bisa membela orang. Sebelum kelulusan kelas 3, teman saya pernah berkata, kira-kira setelah tamat SMA mau kemana, mau bekerja atau gimana? Saya berkata saat itu, saya ingin melanjutkan sekolah lagi. Mereka bertanya, mau ambil jurusan apa? Saya sangat pede mengatakan, kalau saya ingin mengambil jurusan hukum. Kenapa, kata mereka? Ya karena keren, bisa membantu orang. Mereka bilang, wow keren, kalau kamu ambil pengacara, bantu-bantu ya kalau saya ada masalah. Saya hanya senyum saat itu. Hingga akhirnya setelah kelulusan saya diantar oleh bapak saya ke Palembang. Di Palembang bibi saya bertanya, yakin mau kuliah? Saya jawab yakin. Mereka bertanya lagi saat itu di depan keluarga-keluarga saya yang lain, mau ambil jurusan apa?
Kembali dengan PD, saya mengatakan jika saya ingin mengambil jurusan hukum karena ingin menjadi pengacara. Mereka dengan serentak menjawab, "Jangan ambil hukum. Kami tidak menyetujui kalau kamu ambil hukum," kata mereka. Karena menurut mereka, jika kita mengambil jurusan hukum, susah untuk pekerjaan. Karena hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang benar-benar hebat yang bisa menjadi seorang pengacara, hakim, jaksa. Dan menurut bibi saya, sebenarnya bukan itu masalahnya, kata bibi saya. Karena sebenarnya kamu itu keibuan. Saya juga bingung bagaimana seorang bibi saya itu menilai saya. Kenapa dia bisa berbicara jika saya ini keibuan? Akhirnya mereka berdiskusi, kira-kira peluang yang besar untuk bekerja itu apa? Mereka menyarankan saya untuk mengambil guru. Akhirnya saya mengambil guru. Akhirnya saya bersedia mengikuti untuk mengambil guru. Tapi kembali jadi perdebatan lagi saat saya mengatakan saya akan mengambil guru sejarah. Karena bapak saya tidak menyetujui. Karena apa? Bapak saya sangat membenci pelajaran sejarah. Akhirnya mereka pun tidak setuju. Akhirnya saya memutuskan sendiri jika saya akan mengambil jurusan akuntansi. Mereka setuju akhirnya. Dengan berjalannya waktu, saya kuliah 1 semester, 2 semester, saya belum bisa menentukan kemana arah tujuan saya. Hingga ada pelajaran ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari situ saya berkeyakinan jika saya setelah tamat kuliah saya akan bekerja di bank. Menurut saya bekerja di bank itu keren, banyak uang. Tapi keinginan saya itu tidak bertahan lama. Karena tidak lama dari situ saya mengikuti kajian dari dosen saya tentang perbankan konvensional dan perbankan syariah. Entah mengapa sepulang dari kajian tersebut, akhirnya saya memutuskan saya tidak cocok untuk bekerja di bank. Kembali hidup saya tidak ada tujuan, tidak tahu harus bagaimana. Padahal jika melihat ke belakang, orang tua saya itu melanjutkan pendidikan saya bukan karena mampu, karena memang keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan. Jika lihat orang tua saya mampu atau tidak, saya yakin orang tua saya sangat tidak mampu untuk kembali menyekolahkan saya, karena memang pekerjaan orang tua saya seperti itu, hanya bekerja kepada orang lain, hasilnya akan dibagi. Hingga akhirnya ada salah satu kejadian saat itu anak SD, SMP, dan SMA itu sangat banyak yang tidak lulus sekolah. Ketika kelas 3 mereka gagal, padahal mereka tidak, jika dibilang pintar atau mereka tidak pintar, mereka termasuk kategori yang pintar. Tapi saat itu banyak sekali yang tidak lulus, termasuk salah satunya anak bibi saya. Anak bibi saya ini tinggal di satu desa dengan kami, dengan ibu saya. Jika ditelisik memang masih ada hubungan keluarga, jadi dia tidak lulus, tapi dia ingin melanjutkan sekolah lagi saat itu. Nah, kami menyarankan waktu itu, jika kamu ingin sekolah lagi, artinya kamu harus mengulang di sekolah lama. Tapi dia bilang dia malu jika harus mengulang di sekolah lama. Orang tuanya sudah menghubungi ke sana ke sini, berapa orang yang dianggap mereka bisa membantu, tapi jawabannya nihil. Mereka tidak ingin membantu dengan banyak sekali alasan. Hingga akhirnya orang tua saya sendiri berkata jika memang dia ingin melanjutkan sekolah, dia harus ke Palembang. Akan dicarikan sekolah yang memang menerima siswa yang tidak lulus atau yang gagal pada kelas 3 tahun kemarin. Awalnya orang tuanya tidak yakin, karena mereka sudah menghubungi banyak sekali orang, termasuk kepala sekolah, beberapa guru, tapi tidak berhasil. Tapi entah bagaimana orang tua saya meyakinkan mereka, akhirnya mereka mengikuti saran orang tua saya untuk sekolah di Palembang. Saat itu yang mencarikan sekolah itu orang tua saya dan kakak perempuan saya. Padahal kakak perempuan saya itu baru saja tamat sekolah, tamat SMA. Mereka mencari ke sana ke sini, menghubungi orang-orang yang bisa
yang kira-kira bisa membantu, dari kepala sekolah, guru-guru, bahkan Pak RT, mungkin saja mereka bisa membantu, tapi tidak ada. Untuk menghubungi itu saja mereka sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Mereka harus ke sana ke sini, itu semua menggunakan ongkos. Dari situ saya berpikir ternyata sekolah itu tidak mudah. Di saat kita memang benar-benar sekolah, tapi sekolah banyak yang tidak menerima. Bahkan untuk mencari sekolah saja orang tua itu harus mengeluarkan uang. Tidak tahu saat itu bagaimana sistem pendidikan karena memang saya tidak memahami. Akhirnya dihitung-hitung sangat banyak waktu, uang yang mereka keluarkan hanya untuk mencari satu sekolah. Disitulah saya berpikir, jika saya menjadi seorang guru, saya tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Saya kasihan melihat kakak perempuan saya kasihan melihat orang tua saya harus ke sana ke sini, harus menelpon sana, menelpon sini. Itu semua menghabiskan uang. Jika dikumpulkan, mungkin uang itu bisa untuk hal lain. Itu yang menjadi motivasi saya sebenarnya dari awal. Hingga akhirnya, alhamdulillah, orang tua saya dan kakak perempuan saya menemukan seseorang yang bisa membantu. Dia bersedia membantu untuk mencarikan sekolah yang memang menerima siswa tanpa mengeluarkan uang. Jikapun harus mengeluarkan uang, itu tidak banyak. Akhirnya dia kembali sekolah ke kelas 3 lagi. Dari kejadian itu, saya menanamkan kepada diri saya bahwa apakah saya harus menjadi seorang guru. Tapi sebenarnya dalam hati kecil saya belum menginginkan untuk menjadi seorang guru. Saya masih berkeinginan untuk bekerja di perusahaan, bekerja di BUMN. Seiring berjalannya waktu, PPL, KKL saya lewati. Saya merasa lebih nyaman dengan profesi sebagai guru. Saya lebih dekat dengan siswa, anak-anak. Mereka lucu-lucu. Bahkan ketika saya honor pertama sekali setelah tamat kuliah, saya honor, saya mendapatkan siswa yang baik-baik. Artinya mereka tidak menganggap saya sebagai guru baru. Bahkan sampai saat ini, sekolah yang pernah saya ajar pertama kali, siswanya masih tetap menghubungin saya, tetap menjalin komunikasi sampai sekarang. Di luar sekolah saya tidak membedakan mana guru mana siswa. Menurut saya saat di luar sekolah mereka sama seperti kita. Mereka berhak bercerita, mereka berhak mendengarkan, mereka berhak berpendapat. Jika di sekolah saja kita membiarkan, kita memberikan hak kepada mereka seperti itu, kenapa kita di luar juga harus membatasi? Akhirnya seperti itu. Mereka lebih akrab dengan saya walaupun saya tidak lagi honor di situ. Ada satu hal lagi yang membuat saya memang benar-benar yakin jika guru itu adalah pilihan terbaik bagi saya adalah ketika banyak rekan-rekan orang tua saya bertanya, "Oh, anak bapak kerja di mana? Anak ibu kerja di mana?" Mereka dengan bangga mengatakan, "Oh, anak saya guru." Walaupun saat itu saya masih honorer. Walaupun terkadang tanggapan orang tersebut, "Oh, cuma guru." Seolah-olah menyepelekan pekerjaan seorang guru, tapi mereka bangga. Kedua orang tua saya juga selalu meyakinkan kepada saya, seorang guru itu pekerjaan yang sangat mulia. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Tidak semua orang bisa menjadi guru, sekalipun dia sangat cerdas. Jadi memang seorang guru itu pilihan. Itu yang membuat saya yakin jika guru adalah profesi saya, profesi terbaik saya. Sampai sekarang saya tetap mendengarkan saran dari orang tua saya, bagaimana harus bersikap kepada siswa, bagaimana saya harus bersikap kepada orang tua wali murid, dan sebagainya. Karena bagi saya, mereka lah inspirasi saya.